alhamdulillah pas dengan kajian kita. Sambil nyatet juga ya, jadi saya dapat ilmunya dari AA. Ini ayah mau belajar lah. Baik, karena di dalam surat Ali Imran ayat 26 itu jelas sekali ya, bukan masalah pinter, bukan masalah hebat, bukan masalah kuat, tapi masalah Allah saja mau. Kalau Allah mau, itu ilmu kaman tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Benar Pak Anies bahwa jabatan dan kemuliaan itu dipisahkan tuh di ayatnya, ya kan? Di jabatan itu ujian, baru tuh izu mantasya atau watudil mantasya, ini tergantung sikap. Kalau dia sikapnya benar, baru dikasih kemuliaan. Kalau dikasih jabatan salah, baru dikasih kehinaan. Jadi paslah, alhamdulillah. Yang kedua, Pak Anies ini kan bagaimana perasaan Pak Anies terhadap situasi yang ada sekarang ini tentang wabah ini? Apa yang terpikir, apa yang terasa? Ya, jadi kalau bicara apa yang terpikir ya, gini ya, ini saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu ketika mulai pertama kali ada kabar soal krisis di Wuhan waktu itu Ini di ruangan ini saya panggil rapat seluruh jajaran. Bulan apa tuh Pak? Bulan Januari ya. Waktu itu namanya masih belum COVID, belum Corona, namanya masih pneumonia Wuhan. Waktu itu kita masih belum tahu nama Corona, nama COVID. Waktu itu apa yang kebayang Kalau setiap kali dengar ada wabah virus di satu tempat, itu pengalaman perjalanan peradaban manusia, itu potensi penularannya luar biasa. Jadi bukan hal yang aneh kalau virus itu pindah gitu. Jadi pada waktu itu sudah ada kekhawatiran bila itu sampai ke Jakarta. Jadi di ruangan ini saya panggil ada imigrasi, saya panggil dari namanya Timpora, tim pengawasan orang asing. Saya minta data tentang orang-orang asing yang berada di Jakarta, khususnya mereka yang baru pulang dari Tiongkok. Saya nggak usah ceritain proses itunya sih tapi saya ingin sampaikan waktu itu udah kebayang, mudah-mudahan virus ini bisa ditangkal sehingga tidak masuk ke wilayah kita. Karena virusnya sama, manusianya sama. Kalau itu kena, maka ya kita akan mengalami masalah yang sama. Kita juga sama-sama manusia gitu. Jadi yang ada di bayangan saya itu sekarang ini adalah selama ini ya, bagaimana caranya menyelamatkan lebih banyak rakyat Jakarta, khususnya karena amanat saya di sini, supaya terhindar dari itu. Jadi kita gunakan semua kewenangan yang ada untuk melakukan itu. Jadi dari awal tuh kita monitoring terus. Benar waktu itu kita nggak ngomong ke publik karena memang ini kan kalau kita bicara ke publik malah jadi khawatir. Di awal kita panggil rumah sakit semua, kita jelaskan ini loh gejalanya. Namanya gejala pneumonia Wuhan tuh. Kalau ada ketemu gejala gini, yang harus Anda kerjakan A, B, C, D. Udah siapin tuh. Terus kita monitoring. Bulan Februari itu angkanya naik terus sampai pada satu saat di mana saya bilang ini tidak bisa kita diam terus, ini harus publik tahu dan harus publik itu berjaga. Jadi waktu itu terus saya sampaikan ke masyarakat dan kita ingin jaga sama-sama karena monitoring kita di seluruh dunia kan nularnya bukan antar pegawai pemerintah, nularnya bukan antar aparat, nularnya itu antar warga. Jadi kami itu ingin sekali mudah-mudahan ini terhindar dari bencana yang lebih besar. Hari ini aja ya. Ini kalau lihat laporan gitu, saya membayangkan betapa beratnya yang dialami oleh mereka-mereka yang terkena. Hari ini kita ini memakamkan sampai tadi jam 6:30, 47 orang yang dimakamkan hari ini. Itu adalah rakyat kami, itu adalah warga kita. Dan bulan lalu mereka sehat, mereka beraktivitas, mereka tidak melakukan apa-apa tapi terkena dengan wabah ini dan kemudian mereka wafat. Tentu kita semua tahu umur di tangan Allah dan kita semua tahu ini soal waktu aja kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang ada nyawanya pasti akan merasakan maut. Hanya ketika wabah ini
bekerja, maka kita punya kewajiban. Paling tidak kalau kita runtut dari zaman kalau ketika peristiwa-peristiwa era Rasulullah SAW, bahkan para Khalifah Umar misalnya bercerita tentang bahwa kita ini harus menghindar dari satu takdir Allah yang lain. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi yang ada di kami sekarang ini adalah bagaimana caranya bisa menghindarkan warga misalnya dari bercerita tentang bahwa kita harus menghindar penularan ini. Dan itu yang sekarang kita sedang ikhtiarkan. Dari mulai ini PSBB nih, nanti habis ini selesai saya akan ngumumin PSBB nih. lagi nunggu finalisasi beberapa teknis dokumen. Tapi intinya yang ada dalam benak saya adalah bagaimana warga di Jakarta bisa tenang, bisa terbebas dari wabah ini, dan bisa berkegiatan seperti semula, kembali bekerja, kembali beraktivitas, dan bisa kembali melakukan kegiatan yang keseharian. Masjid itu sepi, datang ke masjid itu sunyi, rasanya seperti sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Nah, kita harus jaga semangat. Insya Allah kita sudah pernah melewati masa-masa yang sulit, dan insya Allah kali ini kita akan bisa melewati masa ini juga dengan sebaik-baiknya. Gitu, Alhamdulillah. Memang bagi siapapun yang dibukakan hati oleh Allah akan tetap optimis dalam segala situasi, yang karena bersamaan dengan Allah memberikan kepahitan, bersamaan itu pula Allah memberikan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan itu kan sesungguhnya diapit oleh dua kemudahan. Yang beruntung itu adalah orang yang dalam kesulitan dibimbing oleh Allah melihat celah kemudahan dan kelapangan, sehingga bersemangat terus. Yang kasihan itu adalah yang ketika dalam kesulitannya, maka ini luar biasa kalau kita ditolong Allah bisa jadi jalan. Baik, Bapak Ibu yang budiman, nah Pak Anies, ini kan hari ini berapa? 47. Halo. Terputus suaranya. Oke. Halo Pak Anies, saya nih yang internetnya jeblok nih. Halo, ya nggak apa-apa. Ini kok apa? Maaf nih, situasi begini lo sudah berlaku persiapannya. Baik. Ya mohon maaf ya kalau yang terbatas ini koneksinya nih. Kita ini sekarang udah saling maklum, semuanya pada pakai Zoom, dan pasti bebannya besar tuh di kita. Baik Pak Anies, kembali sedikit gimana nih menjaga kesehatan sekarang, kan di mana-mana orang bawa virus. Apa yang terpikir dan apa yang dilakukan? Iya, itu sebabnya kita kan lihat ya dari banyak tempat pelajaran penting. Meskipun tadi juga bilang kelihatannya sekarang semua orang udah ahli COVID, banyak dokter COVID dari WhatsApp University. Ya. Jadi kita semua belajar dari Universitas WhatsApp. Tapi sebenarnya yang paling penting ini ya, pertama
sadar bahwa virus ini itu menularnya lewat orang. Jadi kalau ada interaksi antar orang, maka ada potensi penularan. Kemudian karena itulah kurangi penularan itu. Terus yang kedua, bagi kita sendiri semuanya rutin cuci tangan pakai sabun. Karena kita tahu virusnya nggak tahan dengan deterjen. Lemak-lemaknya tuh rontok kalau kena deterjen. Jadi lakukan itu. Terus ini ada yang penting. Kita lihat di Jakarta aja ya Kak ya. Yang sampai fatal ketika kena coronavirus ini, itu orang-orang yang rentan. Kelompok rentan ini harus kita jaga. Jadi keluarga-keluarga kita, kalau di situ ada salah satu dari orang-orang yang satu lansia, usianya di atas 60 tahun. Ini 61% yang meninggal adalah orang tua. Di atas 60 tahun. Jadi karena itu, saya berkali-kali menganjurkan, di masa wabah ini, anjurannya aneh sih tapi ini harus dianjurkan. Di masa wabah ini, jangan cium tangan orang tua dulu. Jangan peluk orang tua. Jangan pegang orang tua. Jangan deketin orang tua. Aneh kan ini kan kita semua orang tua harus cium tangan. Semua orang tua harus mengungkapkan rasa hormat, sayang. Tapi di masa COVID ini, kalau sayang orang tua, kalau mencintai orang tua, ingin menyelamatkan orang tua, jaga jarak dari orang tua. Jadi ini rumus yang agak aneh. Tapi saya 58 tahun nih, saya udah 58, Pak Anies udah rada dekat dengan 60 nih. Apa anak gak boleh cium tangan sekarang nih? Jadi itu jangan dulu. Ini tuh ya Allah. Ya, lanjut Pak Anies, lanjut. Jadi saya mau bilang pada semuanya, kalau di rumah ada orang tua, maka jaga itu. Apalagi kalau habis pergi, udahlah pergi, cuci tangan dulu dan lain-lain, jangan dekat-dekat dulu sama orang tua. Terus yang kedua adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan. Ini yang banyak kejadian. Jadi ada yang diabetes, ada yang asma, ada yang penyakit jantung, ada yang kemudian penyakit tekanan darah tinggi. Jadi ada 5-6 penyakit bawaan yang kalau orang itu kena tertular, maka potensinya akan cukup bisa fatal. Karena itu dari apa yang kita lihat data-datanya menunjukkan begitu. Jadi sekarang ini ya kita menjaga kita semua sama bantu jaga yang kelompok rentan ini. Tapi gini ya, ini 80% orang yang terkena ringan sih. Cuman 20% berat gitu. Nah, kalau kejadiannya 1.000 orang, 20% itu ya 200 orang kira-kira. Kalau kejadiannya 10.000 ya berarti ada 2.000 orang tuh kira-kira yang akan sakit. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus jaga. Karena gini rumah sakit kita ini ada batasnya. Jumlah tempat tidur juga ada batasnya. Kalau ini dibiarkan tumbuh menular, nanti tingkat fatalitasnya tinggi. Sebenarnya karena nggak bisa tertangani oleh rumah sakit. Itu yang terjadi di banyak tempat. Jadi pada tidak tertangani. Jadi sekarang ini bagian kita ikhtiarnya. Kita harus pastikan bahwa kita ikut tanggung jawab. Saya tadi ada yang tanya, Pak Gub, itu kan besok mulai dibatasin. Nanti kalau orang melanggar, kalau ada yang melanggar gimana? Saya bilang, ini kan bukan kayak peraturan untuk pemerintah ya. Ini kan peraturan untuk kita semua. Karena ini bukan soal pemerintah bikin aturan untuk sebuah event. Ini kita bikin aturan untuk melindungi semuanya. Jadi saya malah bilang, yuk kita ambil tanggung jawab yuk. Sekarang kalau mau tanggung jawab, itu caranya di rumah. Ini kan sebenarnya unik nih ya. Dulu kalau ada masalah, kalau mau dipanggil untuk ikut menyelesaikan masalah, misalnya nih, ada bencana alam, ada gempa, ada tsunami, ada banjir. Yuk kita semua rame-rame datang ngebantuin. Itu kalau ada bencana begitu. Kalau ada serangan perang, kita dipanggil. Yuk kita dipanggil untuk ikut menghadapi lawan, menghadapi musuh. Mari kita berangkat semua.
Sekarang nih ada nih musuhnya masuk namanya virus. Terus yang harus kita kerjain, suruh diam di rumah. Jadi bukan pergi, bukan berbuat untuk keluar, tapi justru diam di dalam. Makanya banyak orang yang seringkali merasa di mana masalahnya gitu. Ya virusnya nggak kelihatan, tapi penularannya jelas. Jadi lihat itu, ini fenomena baru yang kita rasakan sekarang. Tapi buat bangsa kita bukan baru. Waktu itu kita pernah ngobrol kira-kira 100 tahun yang lalu di Indonesia pernah ngalamin, seluruh dunia sebetulnya ngalamin. Namanya flu Spanyol. Flu Spanyol itu, waktu itu penduduk bumi ini baru sekitar 1,7 miliar. Itu tahun 1918-an sampai 1920. Jadi kira-kira 2 tahun itu masa pandeminya. Yang meninggal karena pandemi waktu itu 50 juta orang, seluruh dunia. Di Indonesia itu yang meninggal kira-kira 1,5 juta orang di 4 wilayah. Waktu itu nomor 1 Surabaya, itu paling banyak, kemudian Madura, lalu Cirebon, terus Banten. Pantai semua ya, yang ada pantai. Semuanya pantai, dan Surabaya itu kalau tahun itu adalah pelabuhannya terbesar di Asia Tenggara. Kota perdagangan terbesar di Asia Tenggara waktu itu adalah Surabaya. Lebih besar daripada Singapura, Perak itu waktu itu. Nah, itu tempat-tempat yang kita berhubungan dengan dunia internasional tuh di tempat itu. Waktu itu catatannya sekitar 1,5 juta. Penduduk ini kita antara 50 sampai 60 juta. Sebutlah 60 juta. Jadi kira-kira 2,5% dari penduduk di Indonesia waktu itu Pulau Jawa itu meninggal karena flu Spanyol. Nah, sekarang kita punya teknologi, ini kita bisa ngomongin ini. Bayangin coba kita ngobrol, saya di balai kota, di rumah, kita bisa ngobrol, informasi bisa menyebar luas. Jadi harusnya sekarang kita bisa menghadapi ini dengan lebih baik. Dulu kan orang nggak tahu sakit flu, nggak ada perawatan, satu-satu tuh bergelimpangan. Sekarang kita harus bisa cegah. Jadi saya terima kasih sekali loh buat khususnya yang minggu lalu keliling ke kampung-kampung bawa toa. Saya tuh ketika lihat itu, Masya Allah, ini nggak banyak yang ngerjain nih. Bawa toa, kasih tahu pada semua orang, jangan keluar, tinggal di rumah. Karena itulah cara kita menyelamatkan sekarang. Jadi ini tuh suasananya, suasana yang agak unik, karena justru kita harus di rumah. Memang konsekuensinya agak sederhana sih. Kan ada masalah kesehatan, akibat masalah kesehatan ada masalah ekonomi. Akibat masalah ekonomi ada masalah sosial. Jadi, tapi kalau masalah kesehatannya tidak selesai, masalah ekonominya juga sulit selesai. Masalah sosialnya juga sulit selesai. Jadi harus bereskan nih kesehatannya. Jadi kalau pengen cepat kerja lagi, pengen cepat bisa ke masjid lagi, pengen kembali ada acara-acara lagi. Sekarang majelis taklim nggak ada, sepi. Para ustazah juga mereka nggak bisa datang ke masjid, mereka nggak bisa. Siapa? Saya sekarang juga sibuk, Pak Anies. Ini ada panjum ini. Aduh, gimana? Tapi sekarang lebih canggih lagi nih, undangannya tuh dari Vancouver, majelis taklim Jum sana, dari Amerika, dari Turki, dari berbagai Eropa sekarang. Kelompok-kelompok tinggal di rumah ini nganggur, jadi maunya majelis taklim. Mungkin ya, barangkali ini mungkin akan jadi satu seperti momen perubahan ya. Ya. Kita kan kebiasaan majelis taklim kalau nggak ketemu rasanya kayak kurang afdol, kayak nggak lega gitu kalau nggak ketemu langsung. Sekarang kita mulai belajar nih pakai alat nih. Ini kan semua pada lihat ini kan pakai HP kan di mana-mana gitu. Ini tadi sebelum mulai sepupu saya ngirim WA, Kak Anies nanti mau lihat tuh Kak Anies sama Agim nanti malam katanya. Jadi semua pada mau lihat lewat ini ya. Jadi
kebayang di HP ini, nih, itu begini ya, ininya dia lagi nonton nih di rumahnya. Jadi mungkin ini adalah juga kesempatan untuk kita bisa punya metode baru yang diterima oleh semua. Kemarin kan sebagian aja yang udah siap pakai begini, terutama saudara-saudara kita yang di luar. Kalau lagi ke Perth, lagi kemana kan pakai begini normal ya. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang merasa kalau nggak ketemu langsung rasanya kayak gimana gitu kan. Nah sekarang ada kesempatan ini untuk bangun satu pendekatan baru lah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi seperti AA yang bisa memanfaatkan teknologi buat dakwah. Masya Allah, amin amin. Tadi kita mundur sedikit, nanti kita akan membahas masalah ini nih, kreatif di dalam situasi sulit ya. Bagaimana hikmah. Ini karena masih ada beberapa menit, ingin menajamkan ini Pak Anies, bahwa sebetulnya kalau tidak hati-hati musibah yang besar ke depan ini adalah masalah ekonomi, lalu masalah sosial, ya kan? Dan ini bisa jadi bom waktu juga. Gimana ya? Benarkah seperti itu? Memang pernah terjadi dulu, zaman dulu sesudah ada wabah, kemudian masalah ekonomi ambruk, lalu sosial jadi buruk. Ya, jadi ketika kejadian itu memang tentu belum seperti sekarang ya, di mana ekonominya belum tersambungkan. Sekarang ini kan ekonomi kita sangat tersambungkan satu sama lain. Jadi dampaknya tuh terasa. Kita mulai merasakan bulan lalu banyak produksi-produksi dalam negeri kita yang tidak bisa berjalan karena bahan bakunya import dari Tiongkok. Tiongkoknya tidak berproduksi karena ada masalah coronavirus, jadi kita juga jadi nggak bisa berproduksi. Itu dirasakan di seluruh dunia. Dulu belum tersambung seperti itu. Jadi dampak ekonominya ada, tapi belum sebesar seperti sekarang. Kalau sekarang tuh udah nyambung semua. Begitu satu terganggu, efeknya kemana-mana. Jadi ini yang fenomena baru. Dan dari apa yang kita baca, ini belum pernah terjadi krisis di mana supply sama demand dua-duanya kena. Misalnya orang daya belinya turun, nggak bisa beli mobil. Jadi yang produksi mobil nggak laku. Kalau ini enggak, yang mau beli nggak punya daya beli, yang produksi juga nggak bisa produksi mobil gitu. Jadi dua-duanya pada berhadapan dengan masalah gitu. Karena dua-duanya kedampak sama COVID. Iya, benar. Ini seperti ada kemarin pengusaha konveksi. Pokoknya di Indonesia ini mau dolar naik, mau BBM naik, kalau udah Lebaran pasti beli baju. Yang sekarang mau pada beli. Ada urusannya ya. Baik, kira-kira prediksinya ini menurut Pak Anies ini berapa lama sih seperti ini tuh? Ada ahli yang ngitung dengan objektif, nggak pakai emosi gitu? Kita siap-siap berapa lama nih? Kita belum tahu berapa lama. Indonesia ini masuk minggu ke-6 ya sekarang. Terus kita lihat di tempat-tempat lain yang udah mengalami lebih dulu dari kita, belum turun. Jadi kalau saya sih lihatnya gini, kita mau prediksi yang kejadian di kita, lihat di tempat lain yang udah kejadian lebih dulu nih. Kita kan baru kira-kira mulainya Maret ya, awal. Di tempat lain ada yang sudah mulai Januari, ada yang sudah Januari lah mulainya banyak tempat itu. Sampai sekarang mereka masih berhadapan dengan virus ini. Jadi kalau mereka yang udah 2 bulan lebih dulu dari kita aja masih berhadapan dengan masalah, ya tentunya kita manusia sama, penduduk juga interaksinya sama, penularan juga barangkali juga polanya sama, ya tentunya kita akan lebih lambat juga. Karena itu, kenapa penting sekarang motong ini ya, motong pergerakan virus. Motongnya apa? Dengan cara di rumah, supaya 14 hari nih, supaya yang memiliki atau carrier tidak menularkan, orang lain tidak tertularkan, jadi pergerakannya bisa ditahan. Kalau itu kita bisa tahan, mudah-mudahan kita bisa selesai lebih cepat. Jadi karena ini nggak terlihat,
Nah, itu yang kita coba lakukan sekarang. Ada nggak contoh negara yang sukses menekan ini, Pak Anies? Kan pasti contoh di negara-negara itu jadi bahan renungan kita. Ya, yang menarik tuh ada 3 barangkali yang bisa jadi contoh. Ya ada banyak sih, cuma saya bisa sebut 3. Misalnya tetangga kita Vietnam, kemudian di Singapura, terus di Selandia Baru. Mereka itu disiplin untuk mentaati kesepakatan bersama untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Kan harus jadi kesepakatan ya, pengen ini nular terus apa enggak gitu. Nah, tapi ada masalahnya nih. Yang punya tabungan berada di rumah tenang, Kak. Tapi yang nggak punya tabungan berada di rumah terus mau makan pakai apa? Betul nggak? Ini kan masalahnya. Jadi karena itulah kemudian kita yang di pemerintahan punya tanggung jawab untuk memberikan bantuan kebutuhan hidup buat saudara-saudara kita yang tidak memiliki tabungan, supaya dia bisa tetap hidup tenang meskipun tidak bekerja tapi di rumah karena kebutuhan pokoknya terpenuhi. Jadi mulai hari ini di Jakarta kita bagikan kebutuhan pokok buat warga, bentuknya barang, dan mereka tidak ngambil ke pasar tapi kita antar ke mana-mana. Dan yang mengantar ini polisi, TNI, tentara ikut ngebagiin di kampung-kampung di Jakarta mulai hari ini. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya ya saya baca ntar ya biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya tuh ada sebentar. Beras, kemudian daging sapi atau daging ayam. Waduh. Ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun, sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Jadi dengan begitu 1,2 juta, persisnya 1,25 juta. Jadi 1/4 juta orang keluarga. Dan ini diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya. KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus, mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa survive, melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang udah punya tabungan, ya karena udah punya tabungan, melewati masa ini bisa tanggung jawab sendiri nih. Nah, bagian kita siapin pengantaran, jadi nggak usah ke pasar. Pasar Jaya, kita ada 105 pasar. Dari rumah tangga bisa telepon, nanti pesanan diantar. Dari mulai sayuran, daging, pokoknya kebutuhan sehari-hari nggak usah ke pasar, telepon aja. Dan bisa telepon ke pedagang yang biasa dibelanjain di pasar. Jadi diantar ke sana. Jadi ini dalam rangka apa? Supaya yang tadi contoh banyak negara yang berhasil itu adalah yang warganya disiplin, mau jaga. Ya, ada tempat yang dipaksa oleh pemerintahnya. Seperti di Tiongkok ketika Wuhan itu ya karena pemerintahnya di sana kan polanya ya begitulah gitu, bisa memaksakan dengan leluasa, mereka tutup, mereka paksa. Nah, itu grafik pertambahan kasusnya terus kemudian turun sesudah itu. Nah, ini yang kita kepengen di Jakarta, mudah-mudahan di Indonesia juga bisa kejadian. Tapi ini tidak bisa terjadi kalau tidak dikerjakan sama semua. Jadi harus semuanya sadar. Karena sebagian dari kita lawannya nggak kelihatan gitu Pak. Jadi nggak merasa kayak ada masalah. Tapi kita lakukan ini, insya Allah kita bisa segera terbebas. Baik. Nah, sekarang kita ke poin yang lain.
Tadi gimana menjaga kesehatan, Anis? Menjaga kesehatan. Apa jamu khusus gitu, jamu Anis yang perlu di kan ini pasti harus fit menghadapi kan 5 disiplin yang saya sampaikan di video itu. 1 disiplin pakai masker ya, kecuali lagi ini 2 disiplin jaga jarak, 3 disiplin kebersihan dengan standar tinggi, 4 disiplin vitalitas tubuh, dan yang kelima disiplin ibadah menggapai pertolongan Allah. Ini jaga kesehatannya rahasianya apa kok seger sampai malam-malam begini? Iya, saya ini gini, nomor 1 itu betul lah, jaga kebersihan, cuci tangannya rutin, insya Allah bisa bantu. Terus gunakan waktu-waktu pergantian waktu itu untuk mengingatkan kita. Jadi misalnya gini, masuk waktu zuhur sekaligus habis itu makan siang. Begitu selesai maghrib, gunakan itu makan malam. Pagi teratur itu dikerjakan. Alhamdulillah asupan dibuat teratur. Terus yang berikutnya istirahat. Nah istirahat ini buat saya yang seringkali paling berat ya. Karena jumlah jamnya nggak tentu. Saya rata-rata pulang itu jam 11 setiap hari. Jadi biasanya itu secara waktu agak menantang tuh. Tapi saya ada satu yang saya selalu kerjakan ya. Sebelum tidur 1 sendok kecil habatus saudah. Kalau bangun tidur sebelum yang lain saya juga sendok kecil habatus saudah. Itu selalu saya kerjakan. Kemudian minyak Kak. Minyak. Terus madu saya juga rutin sehari 2 kali, pagi sore, dan apalagi ya itu aja. Terus multivitamin rutin sama olahraga, biasanya sepeda saya. Oh, nah gimana nih? Kita sama nih hobinya sepeda nih. Saya sini nggak dapat tanyakan, repot sekali nih. Nanti kapan-kapan saya ke Bandung ikut sepeda sama. Wah iya, ke Lembang. Jadi gimana nih kalau berapa menit sehari olahraganya? Nah ini biasanya saya ngitungnya mingguan bukan harian Cuman beberapa waktu ini agak keganggu nih naik sepedanya. Saya biasanya seminggu itu antara 50 sampai 70 km seminggu. Tapi tergantung, ada hari bisa naik sepeda panjang, ada hari bisa naik sepedanya pendek. Jadi nggak dihitung harian, tapi hitungnya mingguan. Iya, jadi kan sehat itu makanan seimbang, minum 2 liter. Bawa itu nggak? Biasanya bawa alat ukuran minum, kalau saya pakai alat ukur minum nih. Nah, seperti ini. Baik buat ibadah. Nih, saya kalau di kantor pakainya gini nih ya. Wah, iya. 2 liter katanya minimal ya. Minimal 2 liter. Ini segini nih berapa nih kira-kira 250 mili? Lebih itu di atas 300. 300-an ya? Ya, jadi kalau sehari dapat 8-10 itu udah bagus. Katanya begitu. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya tentang keluarga Pak Anies. Melihat Pak Anies begini, apa keluarga tidak cemas? Kan di Inggris, Perdana Menteri Inggris kena tuh dan sebagainya. Gimana keluarga nih dengan hak keluarga dengan kesibukan begini? Iya, jadi memang di rumah tuh anak 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Terus memang jadi gini, saya ini kalau ketemu mereka biasanya pagi ya. Pagi-pagi setelah sebelum mereka berangkat sekolah, itu waktunya kita ketemunya itu pas selalu pagi. Terus karena malam saya seringnya pulang malam. Kemudian Sabtu Minggu itu sering diselipkan supaya selalu ada kegiatan sama-sama mereka. Jadi memang tanggung jawab di pemerintahan ini, apalagi tanggung jawabnya kan wilayah ya. Dulu saya pernah tugas di kementerian. Kalau di kementerian itu satu urusan, waktu itu urusannya pendidikan, tapi seluruh Indonesia. Kalau sekarang satu wilayah tapi semua urusan. Jadi kalau sekarang itu dari mulai urusan kehamilan sampai pemakaman tuh yang kita urus.
dari mulai urusan gorong-gorong sampai urusan pencakar langit itu urusannya. Jadi memang dari sisi waktu cukup menantang, tapi ya ini saya harus sampaikan, kalau tidak didukung oleh istri khususnya Ferry, saya sulit sekali bisa mengerjakan ini semua, karena dia yang menjadi jembatan untuk selalu menghadirkan dengan anak-anak. Dan alat ini HP ini itu jadi penghubung betulan, seperti kita sekarang bisa ngobrol. Jadi sepanjang hari itu bisa telepon, bisa video call, bisa ngobrol. Bahkan kalau lagi ngerjain PR ada pertanyaan, telepon saya, nyalain videonya, kita ngobrol. Jadi secara fisik memang ada kendala posisi ya, nggak mungkin bisa bersama. Tapi ketersambungan alhamdulillah dijaga terus. Nah, ini yang kita coba kerjakan selama ini. Jadi keluarga ridho ya dengan keterbatasan waktu Pak Anies seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi tentu kan mereka juga kan kepengennya bisa bareng-bareng. Saya juga kan pengen bareng-bareng. Tapi dengan situasi seperti apalagi situasi sekarang, situasi sekarang ini cukup menantang. Jadi di kantor pun meskipun saya ini di balai kota, tapi praktis pertemuan-pertemuan juga berjarak. Terus mayoritas juga pakai Vicon seperti sekarang. Jadi cuman berada di kantor supaya bisa leluasa mengerjakan banyak hal di sini. Baik, jadi sekarang urusan ini nih, bagaimana upaya supaya Pak Anies supaya ditolong Allah dalam menghadapi ini? Nggak berhenti doa. Ini doa kita sehari-hari, apalagi di masa-masa seperti ini. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Dan betul-betul doa kita ini adalah mudah-mudahan apa yang diujikan kepada kita bukanlah ujian yang kita tidak mampu untuk menjalaninya. Dan kita semua yakin Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu untuk menjalaninya. Jadi ketika saya kalau habis sholat itu doanya itu, jadi doa supaya kita diberikan kekuatan dalam menjalani masa-masa yang penuh tantangan ini. Tapi saya percaya dengan janji Allah bahwa tidak mungkin kita akan mendapatkan beban yang lebih besar daripada yang kita mampu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita insya Allah dalam masa-masa ini diberikan kemudahan. Dan saya percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh bangsa kita juga, kita ini ya, di semua tempat, kalau saja tidak ada kiriman doa seperti yang terjadi selama ini, mungkin kita tidak akan merasakan kemudahan-kemudahan, solusi-solusi yang kita temui. Saya pernah ceritakan waktu itu waktu kita ngobrol di mana Istiqlal. Saya itu jalanin amanat di Jakarta ini, itu sering sekali merasakan ketemu penyelesaian dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ketemu dengan jalan keluar yang sebelumnya buntu, dan itu tidak pernah terbayangkan. Itu yang saya selalu bilang, ini ya pertolongan Allah itu datang dengan cara-cara yang tidak terduga. Ini dari mana ya? Insyaallah doa. Dan satu lagi yang penting yang saya selalu mintakan, doa ibu. Saya hampir tiap hari akan telepon ibu saya di Jogja. Di Jogja beliau masih mengajar. Jadi kalau pagi biasanya sambil berangkat kantor, saya telepon di jalan. Di mobil nih sambil berangkat. Dan telepon itu tentu tanya kabar, dengar cerita, terus sambil minta didoain supaya harinya jadi lancar. Dan Masya Allah, doa ibu itu luar biasa. Paling nggak itu yang saya alami selama ini. Jadi
itu saya lakukan hampir tiap pagi. Kalau udah di mobil, masuk mobil perjalanan ke kantor, ya itulah saatnya nelpon untuk telepon ibu. Itu barangkali ya. Aduh, jadi sedih karena ibu saya sekarang udah nggak ada. Betul, memang senjatanya itu doa ibu ya, Masya Allah. Jadi Pak Anies yakin bahwa ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Juga yang bisa menghilangkan semua ujian ini pasti hanya Allah. Dan kita hanya ikhtiar juga ngarep-ngarep pertolongan Allah. Memang inilah sebetulnya yang harus kita dahsyatkan di seluruh masyarakat itu, jangan sampai kita sibuk dengan ikhtiar sampai lupa kepada yang menciptakan virus. Dan virus mah nggak punya pilihan, mereka kan cuma bertasbih saja virus itu. Kena kepada siapa itu juga Allah yang menetapkan. Kemudian ya kalau besar sih harapan bahwa adanya virus ini membuat kita jadi makin yakin kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jangan sampai sibuk dengan virusnya, lupa kepada pencipta dan penguasanya. Pak Anies, ini 15 menit sisanya ini kita buka tanya jawab ya. Ini pada nyesek nih. Yang niat nanya tidak kebagian nanya berarti pahalanya bertambah ya, pahala sabar. Silakan, ayo teman-teman. Jarang nih silaturahim. Pak Faruk silakan, siapa yang sudah siap? Ya. Ya, yang sudah siap tadi itu Pak Faruk. Kemudian cepat Bu, adakah dibuka tuh informasi ini AA katanya dari Atla Houston untuk bantuan 150.000 per paket, ada kontak info bank rekeningnya teman-teman. Jadi Anies nih AA nyoba kemarin itu pada patungan nasi untuk makan siang. Wah, ternyata yang Gojek kan nggak ada penumpangnya sekarang. Jadi mereka untuk cari penumpang aja susah dapat makan siang. Alhamdulillah kemarin mencoba nih di sini, ya Allah istighfar gitu kan. Kalau istighfar tuh 3 hasilnya. 1, Allah akan melapangkan dari kesempitan hati. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan, pasti akan ada jalan keluar, pasti itu ya, dari apapun masalahnya asal kita banyak istighfar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kejutan-kejutan seperti yang tadi Pak Anies katakan itu. Memang rahasianya adalah air mata tobat. Nih, kemarin sempat memberi nasihat ke anak-anak, ayo anak-anak perbanyak istighfar. Lalu saya agak sembunyi aja di belakang pintu, astagfirullah gitu, ampun ya Allah. Tiba-tiba HP bunyi ini. Saya agak jarang angkat sebetulnya karena tidak dikenal. Pas bunyi AA. Dengan siapa ya? Bisa nggak minta tolong, ada apa? Kami punya 1.000 paket sembako katanya. Alhamdulillah ya. Jadi ya Allah, kita lagi berusaha mengumpulkan, tiba-tiba seorang ngasih 1.000 paket sembako, beras, minyak dan sebagainya. Nah, jadi memang istighfar itu dahsyat sekali. Kalau sudah siap masuk nih, Pak Faruk. Detik demi detik sangat berharga. Ayo. Ya silakan. Ada juga yang nanya nih, Pak Anies katanya, sudah saya bantuin pertanyaannya, gimana nih, walaupun sudah banyak berbuat masih suka ada yang sinis terus, yang suka ngeledek atau ya suka begitulah. Gimana cara Pak Anies menyikapinya, pikiran, perasaan
menghadapi orang yang negatif thinking atau membuli dan sebagainya? Ya, oke. Itu dua itu ya, Ayah. Ya, Ini yang pertama soal orang tua. Jadi ya tentu harus bicara dengan orang tua ya. Kalau saya sebenarnya begini, tidak ada yang lebih tahu tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang tua lebih baik daripada anaknya. Nggak ada. Setiap kita itu ya yang paling tahu gimana ngomong sama ibu kita, sama ayah kita ya kita. Nggak ada orang lain yang lebih tahu. Kita yang paling lama sama orang tua kita. Jadi mungkin cara pendekatannya Bapak lebih tahu. Tapi apa yang perlu disampaikan? Sampaikan bahwa tunjukkan kejadian di banyak tempat. Jadi jangan bicara kalau, tapi fakta. Tunjukkan di banyak tempat. Apa yang terjadi di banyak negara. Itu sekarang beritanya ada di mana-mana. Ada yang mau lihat di Jepang boleh, mau lihat di Italia bisa, di Amerika bisa, di Eropa bisa. Tunjukin tuh. Ini kenyataan terjadi di tempat lain. Sekarang virusnya ada di Indonesia. Jadi supaya kita terhindar dari yang dialami tempat itu, kita harus melakukan A, B, C, D gitu kira-kiranya. Karena dengan begitu kita akan tunjukin. Terus, aduh nanti rasanya yang yakin, tunjukin foto Mekah. Nah, gimana Al-Haram sepi di situ. Di mana Madinah sepi. Lihat ini. Jadi ini bukan kejadian di tempat-tempat yang mungkin itu kan negara yang begini gitu. Jadinya itu kejadian tuh. Tunjukin di paling gampang tunjukin gambar Al-Haram. Apa yang terjadi di tempat itu? Terus tunjukkan tempat di Madinah misalnya. Nanti akan melihat iya ya, ini terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita bukan menggunakan jika, tapi menggunakan fakta, rasanya itu akan lebih nempel, gitu ya. Terus yang kedua, soal negative thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu. Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Kalau yang dikatakan orang di sosmed nggak akan pernah selesai. Sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Jadi relax saja, dan malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta. Bukan mikirin apa kata orang di sosmed. Nah, apakah kesel? Enggak juga. Enggak didengerin juga. Kita kerjain apa yang kita kerjakan. Doakan agar kita selalu didekatkan dengan ikhlas. Karena itu selalu yang saya katakan, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas. Dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar kalau bukan itu. Baik, Pak Anies, ini sedikit menambahkan bahwa sebetulnya orang yang menghina, mencaci, menyinyir itu kan bagian dari karunia juga, ya. Ada dosa-dosa kita
yang mungkin oleh istighfar kita kurang tergerus, maka Allah gerakan orang-orang yang nyakitin kita, dan itu akan menggerus dosa kita. Jadi harusnya kita kirim bolu kepada mereka karena sudah mau menggerus dosa kita. Dan juga orang-orang yang ini, karena saya juga pernah berpengalaman seperti itu ya, kurang 7 tahun dibulinya. Nah, jadi boleh saya cerita sedikit pengalaman menghadapi semua yang kurang nyaman ini. Dan sebetulnya kata-kata yang tidak enak itu tidak enak tuh gara-gara didengar. Ya, jadi kalau nggak pengen didengar, udah nggak ada yang nggak enaknya. Juga tulisan yang bikin sakit hati itu karena dibaca. Kalau kita nggak baca, ya nggak ada yang nyakitinnya. Walaupun mau kita baca, misalkan, Tuhan kita kan Allah, bukan Dia. Mau ngomong apapun sampai jending, doer, jeblek, tetap saja yang menentukan takdir itu Allah. Apa yang Dia katakan, Dia hanya kembali ke Dia sendiri. Yang kembali ke kita ya bukan omongan orang, ya kelakuan kita. Makanya mau ngomong apapun, sehebat apapun, yang atur takdir itu Allah, tidak ada kaitannya. Allah tidak diatur oleh omongan orang, ya. Jadi kalem aja. Kalau saya mah belajarnya PDLT namanya Pak Anies. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Karena masalah terbesar dalam hidup kita ya cuman dosa kita dan kekurangan yang tidak kita perbaiki. Kita tidak pernah terancam oleh siapapun selain oleh keburukan dan kesalahan kita yang tidak kita perbaiki. Boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Anies, ini buat para jamaah pendengar, bahwa kita ini kan pasti ada kesalahan. Tadi saya dengar dari Bu Yahya bahwa orang salah itu ada 2 jenis. Satu, ada orang salah yang tidak akan jadi baik, sulit sekali jadi baik, dia salah, tapi ini bekal-bekal sulit sekali jadi orang baiknya. Dan yang kedua, orang yang salah bisa jadi baik. Nah, kenapa orang yang salah ini bisa jadi baik? Dia karena 2 hal. Satu, karena dia tidak tahu kesalahannya, dia melakukan salah karena dia tidak tahu, maka ketika diberitahu, dia jadi berubah. Atau dia sudah tahu tapi lagi hilaf. Nah, ketika dia diberitahu, maka dia akan berubah menjadi sadar. Nah, yang repot ini yang ini nih, dia salah tapi tidak merasa salah dan merasa benar terus. Nah, orang seperti ini, orang takabur ini, mau diapain juga susah karena dia tidak ada pintu untuk membuat kesalahan sendiri. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang mengoreksi kita, itu ya bagian karunia dari Allah lah. Karena mungkin dengan hadirnya mereka, kita dapat contoh, oh kalau gitu teh nggak bagus, kita dapat penggugur dosa, kita dapat evaluasi diri, dia mau ngangkat, banyaklah kebaikannya, makanya doakan kebaikan saja. Gitu ya. Ya, bonus nih 3 menit terakhir. Boleh saya lihat ini pertanyaan terakhir? Ada pesan-pesan terakhir. Mana dari grup Aisyah dari tadi? Assalamualaikum. Ini pesannya dari siang nih Pak Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anies. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu. Terima kasih Pak Anies. Saya Ibu Mutia, jamaah Majelis Taklim Aisyah di Pondok Cabe Pamulang, ingin bertanya kepada Pak Anies. Maaf Pak Anies, bagaimana jurus atau tip Pak Anies menata hati dan punya stok sabar yang luas banget? Gitu saja Pak Anies. Terima kasih Pak Anies dan Wassalamualaikum. Punya stok sabar yang luas, gimana itu nyetoknya? Iya, stok sabar ya. Ini bagus nih istilahnya. Ada stok sabar. Baru dengar juga stok sabar ini. Terima kasih Bu Mutia. Saya belajar baru nih jadinya ada stok sabar. Jadi sebetulnya kalau saya sih melihatnya sederhana ya. Kalau ada orang menyampaikan kritik seperti yang tadi bilang, alhamdulillah, untung diingetin. Coba nggak ada yang ingetin. Gimana kita bisa Superman, ini punya saudaranya Superman. Saudaranya Superman. Namanya Ultiman. Ultiman. Bukan Superman.
2 menit lagi. Ulet. Cuma 30. Aku ada yang ayo.